Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, selamat datang di channel info pelatihan guru bersertifikat gratis. Jangan lupa yang belum subscribe silahkan subscribe, like juga agar Bapak Ibu tidak ketinggalan informasi. Untuk kali ini saya akan menyampaikan tentang aturan peserta UKP PPG. Jadi Bapak Ibu yang sudah capek tetap istirahat, tetap semangat ya. Jadi cukup video ini disetel, Bapak Ibu dengarkan sambil istirahat, sambil guling-guling biar kesehatannya tetap terjaga. Semoga nanti lulus. Dan Bapak Ibu saya bacakan biar Bapak Ibu tahu aja ya bahwa ini penting. Pertama, aturan umum peserta UKP PPG bahwa yang pertama ujian tertulis. Peserta wajib menandatangani fakta integritas. Yang kedua, peserta wajib mengikuti ujian tertulis sesuai jadwal. Terus peserta wajib menyiapkan perangkat ujian sesuai kebutuhan. D. Peserta wajib berpakaian sopan dan rapi, tidak memakai baju atau celana berbahan jeans atau kaos, tidak memakai pakaian ketat, serta bersepatu tertutup. E. Peserta wajib membawa dan menampilkan identitas diri KTP dan kartu pendaftaran. F. Peserta tidak boleh melakukan kecurangan dalam bentuk apapun. Next, kedua, ujian kinerja atau UKIN. Peserta wajib menandatangani fakta integritas bermaterai untuk UKIN. Yang B. Peserta wajib mengikuti tahapan kegiatan UKIN sesuai jadwal. Berikutnya F. Aturan khusus ujian tertulis. Yang pertama, spesifikasi minimal perangkat. Jadi spesifikasi ya minimal perangkat ujian tertulis yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut. Bapak Ibu, bagi yang menggunakan laptop harus minimal dengan rincian memiliki layar minimal 10 in. Yang 10 in itu biasanya notebook ya. Kalau laptop sudah antara 14-12 in, jadi sudah cukup. Notebook aja sudah cukup ya. Lebih bagusnya ya laptop biar Bapak Ibu lebih jelas. Yang kedua, menggunakan minimal sistem operasi Windows-nya yang 8/64 bit, atau kalau yang menggunakan Mac OS ini versi 10. Yang ketiga, memiliki minimal 2 GB RAM. Terus yang keempat, memiliki minimal 10 GB Instrock. Terus dilengkapi audio yang berfungsi dengan baik, memiliki baterai dalam keadaan berfungsi dengan baik, dan dapat disiapkan charger. Chargernya sudah harus siap ya, jadi jangan nanti setelah separuh perjalanan Bapak Ibu mencari atau direpotkan mencari charger ya. Jadi Bapak Ibu sudah harus siapkan, sewaktu-waktu baterai habis sudah tinggal colok ya. Terus handphonenya yang telah terpasang aplikasi Zoom. Nah, nama aplikasi Zoom harus sesuai dengan nama lengkap peserta. Jadi misal Bapak namanya Rudi Hartono, maka harus lengkap, jangan cuma ditulis Rudi saja ya. Jadi harus lengkap. Terus koneksi internetnya harus stabil dan kuota internet minimal sebesar 10 GB. Selanjutnya, prosedur ujian tertulis. Sebelum mengikuti ujian, Bapak Ibu menyiapkan laptop dengan spesifikasi sesuai ketentuan yang tadi saya bacakan sebelumnya ya. Terus kedua, peserta menyiapkan handphone yang telah terpasang aplikasi Zoom. Nama peserta harus sesuai dengan nama asli. Peserta menyiapkan koneksi internet yang stabil. Terus peserta menyiapkan ruang yang tenang, nyaman, dan pencahayaan yang cukup. Peserta
Yang keenam, peserta menyediakan meja kursi dengan jarak kurang lebih 2 meter dari kamera zoom ya Bapak Ibu di HP. Jadi HP-nya untuk membuka aplikasi zoom dengan jarak sekitar 2 meter. Bapak Ibu mengerjakannya menggunakan laptop. Meja harus dibersihkan dari barang-barang lain selain laptop seperti botol, gelas, air minum, obat-obatan pribadi. Pokoknya kondisi meja dalam kondisi bersih ya. Terus peserta menginstal aplikasi Shape Exam Browser ya, dan file konfigurasi Shape. Jadi Bapak Ibu yang mengenai ini, apabila ada kendala silahkan konsultasikan dengan operator sekolah. Biasanya mereka sudah terbiasa nih menggunakan Exam Browser karena ANBK menggunakan itu. Jadi Bapak Ibu silahkan koordinasi. Terus ke-8, peserta mempersiapkan diri untuk mengikuti ujian sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Ke-9, peserta bergabung dalam grup WhatsApp yang dibuat oleh pengawas. Nanti Bapak Ibu ada pengawas ujiannya ya, jadi sudah digabung, mereka juga yang memberikan jadwal kapan pelaksanaannya ya. Terus selanjutnya B, saat pelaksanaan peserta mengikuti dan menaati instruksi arahan pengawas dalam proses verifikasi dan selama pelaksanaan ujian. Proses verifikasi dan pengawasan dilakukan dengan menggunakan aplikasi Zoom. Peserta menyetujui fakta integritas yang disajikan sebelum memulai ujian. Peserta mendengarkan ujian secara mandiri dan tidak dibantu oleh orang lain ya Bapak Ibu. Jangan sampai nanti ada gangguan atau kulur kilir atau berseliweran orang lain ya. Terus selama mengerjakan ujian, peserta menghadap ke layar monitor dengan menampakkan 100% wajah pada laptop. Jadi bukan wajah separuh atau seperti apa, harus full ya, wajahnya dihadapkan ke laptop. Selama waktu pelaksanaan ujian, peserta harus selalu berada di tempat duduk yang terpantau oleh kamera zoom pada HP. Jadi Bapak Ibu usahakan sebelum ujian kalau mau buang air kecil besar silahkan dulu. Jadi nanti pas pelaksanaan benar-benar fokus ya. Karena kalau Bapak Ibu kepengin pipis terus dianggap indikasi melihat jawaban atau kunci jawaban atau apa-apa, ini menjadikan pelanggaran. Jadi Bapak Ibu benar-benar siap ya. Terus peserta mengikuti tata tertib yang ditetapkan oleh panitia selama proses ujian. Next, setelah pelaksanaan, peserta mengakhiri ujian sesuai arahan pengawas. Kira-kira pengawasnya mengarahkan seperti apa, atau masih melihat dulu ke kamera, atau sudah harus dimatikan. Jadi Bapak Ibu ikuti saja. Terus ada tata tertib. Berikutnya adalah tata tertib UTBK di domisili. Jadi peserta wajib memasang program aplikasi Exam Browser ya sebelum pelaksanaan UTBK. Peserta yang belum memasang program aplikasi ujian akan dibatalkan ujiannya pada sesi tersebut. Jadi Bapak Ibu sudah benar-benar dipersiapkan, jangan sampai lupa ini. Nanti karena pada saat pelaksanaan ya Bapak Ibu sudah siap. Bahkan kalau bisa ada semacam simulasi lah dengan operator ya, gimana nanti membaca soal berikutnya atau apa ya, perlu latihan dulu, perlu simulasi. Terus peserta wajib mengikuti ujian sesuai jadwal dan waktu yang sudah ditentukan. Ikuti jadwal yang sudah ada, karena kalau tertinggal ya repot, jadi sayang. Terus peserta wajib masuk di ruangan Zoom paling lambat 30 menit sebelum pelaksanaan ujian. Jadi benar-benar sudah prepare, semuanya sudah siap. Jadi jangan sampai tergopoh-gopoh.
Peserta wajib berpakaian sopan dan rapi, tidak mengenakan kaos ya. Peserta mengerjakan ujian di dalam ruangan yang tenang, nyaman, dan dengan pencahayaan cukup tanpa ada orang lain. Nah, untuk peserta tunanetra dapat didampingi seseorang yang ditunjuk oleh LPTK penyelenggara, oleh kampus penyelenggara menunjuk orang yang untuk mendampingi ya untuk peserta tunanetra. Jarak peserta kurang lebih 2 meter dari kamera zoom di HP. Posisi HP berada di samping depan, kanan atau kiri. Jadi depan tapi sebelah kanan atau kiri, bukan di belakang ya. Depan. Terus meja bersih dari barang-barang selain laptop. Bahkan minuman pun harus disingkirkan dulu karena khawatirnya menghalangi pandangan pengawas ya. Peserta wajib mengikuti arahan instruksi pengawas dengan proses verifikasi dan selama pelaksanaan ujian, proses verifikasi data ruang dan pengawas dilakukan dengan menggunakan aplikasi Zoom. Jadi Bapak Ibu terpantau ya. Apabila ada pada saat pelaksanaan ujian tampilan peserta di aplikasi Zoom tidak sesuai petunjuk dan arahan aplikasi Zoom, peserta mengalami masalah sehingga video tidak tampil di aplikasi pengawas. Proses ujian dari peserta tersebut akan dihentikan untuk sementara waktu. Peserta akan diizinkan untuk melanjutkan ujian setelah kendala tersebut teratasi. Jadi nanti Bapak Ibu ketika itu pelaksanaan pastikan ya ada tim ya untuk membantu untuk memasang, jangan sampai nanti Bapak Ibu kesulitan sendiri, tapi bagi yang bisa nggak masalah. Terus apabila peserta tetap tidak bisa menampilkan videonya dalam batas waktu yang ditetapkan, maka ujian dihentikan. Yang I, peserta wajib mengerjakan ujian secara mandiri dan tidak boleh dibantu oleh orang ataupun menggunakan alat lain ya. Jadi benar-benar fokus, tidak menggunakan nyari jawaban di Google ataupun di mana saja ya. Peserta wajib menghadap ke layar monitor dengan menampakkan 100% wajah pada laptop selama mengerjakan ujian. HP yang digunakan untuk zoom diatur dengan posisi layar landscape ya, dan hening untuk panggilan telepon dan suara lain, tetapi di unmute untuk zoom. Peserta dilarang mendokumentasikan dan menyebarluaskan soal-soal ujian ya. Nanti kalau melanggar kena sanksi nih. Terus peserta dilarang melakukan kegiatan lain yang tidak berhubungan dengan pelaksanaan UTBK. Peserta dilarang meninggalkan tempat duduk yang terpantau oleh kamera HP. Jadi Bapak Ibu kalau bisa jangan pipis dulu ini. Jadi sebelum pelaksanaan usahakan sudah pipis atau sudah apa ya. Jadi nanti kalau pelaksanaan tidak terganggu. Peserta dilarang pergi ke toilet. Nah ini selama ujian berlangsung tanpa izin pengawas. Tapi kalau diizinkan boleh, tapi daripada kita nanti waktunya terbuang saat ke toilet ya mendingan sebelum pelaksanaan ke toilet lah dulu ya. Peserta dilarang makan dan atau merokok pada saat mengerjakan ujian ya. Makan dan minum pada saat ini nanti dianggap menyepelekan ya. Peserta diperbolehkan minum air putih dari botol transparan atau minum obat pada saat mengerjakan ujian, dapat disiapkan sebelum ujian. Jadi botolnya harus transparan ya. Nah, dikhawatirkan mungkin ada catatan kah di botol yang tidak transparan. Terus panitia pengawas berhak menghentikan pelaksanaan UTBK yang sedang berjalan untuk peserta secara individu. Jika ada peserta yang melakukan tindak kecurangan atau melanggar ketetapan dan peraturan, ya akan dikenakan sanksi ya.
Nah, demikian ini yang bagian pertama untuk aturan khusus ujian kinerja. Insya Allah ada di video berikutnya. Demikian, semoga bermanfaat. Apabila kurang jelas silahkan tuliskan pertanyaan di kolom komentar. Demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.